Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suaranya bagus ya, Pak Nuri, semua? Bagus dok, bagus. Ya, baik, terima kasih. Bagus ya. dok, bagus. Ya, yang pertama saya ucapkan yang terhormat Ibu Siti Hadijah, Dr. Siti Hadijah, selaku Direktur Rumah Sakit Bunda Alia. Yang saya hormati Dr. Yosi Oktarina, spesialis THT Kepala Leher, yang pada kesempatan ini selaku pembicara kita, narasumber kita untuk webinar kali ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, ketua-ketua organisasi peduli lansia di Kota Depok yang hadir pada kesempatan ini. Ada Bu Dunanti Sianipar dari Alzi. Bu Dunanti, selamat siang. Mami Ayu, dan ada juga Eyang Maharani, saya lihat juga ada yang sehat ya, dan mungkin banyak yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian peserta yang hadir, saya ucap terima kasih telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada kesempatan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam kehidupannya sehari-hari. Di mana pada topik kali ini kita mengambil tema itu memang tentang pendengaran, gangguan pendengaran. Karena memang problem dari para lansia salah satunya adalah pendengaran ini, di mana mulai bertambah usia, kemudian kemampuan pendengaran juga mulai berkurang. Untuk itu mungkin kita mendengarkan nanti bagaimana dari Bu Dr. Yosi nanti kira-kira faktor apa yang menyebabkannya, kemudian mungkin ada tip-tip yang lain untuk bisa kita mengatasi untuk gangguan pendengaran ini. Itu. Kemudian untuk selanjutnya seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Direktur tadi, kita selanjutnya insya Allah Pak Geri dan Bunda Alia insya Allah berkomitmen untuk minimal tahun ini kita sudah komitmen untuk mengadakan webinar ini 2 bulan sekali ya Bu Dewi ya. Jadi nanti bulan April, awal April kita mungkin juga ada kegiatan berikutnya ya, mungkin kita sepakat waktu itu fokus untuk menghadapi bulan Ramadan, bagaimana kesehatan lansia dalam menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini kalau nggak salah. Dan kemudian 2 bulan berikutnya lagi, tiap 2 bulan kita akan melaksanakan webinar bekerjasama dengan Bunda Alia. Nah, untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Direktur Dr. Siti Hadijah dan beserta seluruh tim beliau telah mau bekerja sama dengan kita, Pak Geri dan organisasi peduli lansia yang ada di Kota Depok. Mudah-mudahan bekal ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi Bapak Ibu para lansia di Kota Depok. Mungkin saya tidak panjang ini kata, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Mari kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan dari narasumber. Silakan nanti Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan nanti memberikan pertanyaan untuk bisa lebih mengerti lagi apa yang disampaikan materi nanti. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Ibu-Ibu. Saya Dr. Yosi Oktarina, SPTHTKL. Mungkin baru kali ini ya kita ketemu ya. Kita ketemu lewat ini. Hari ini saya ingin sharing, berbagi, berdiskusi mungkin ya tentang masalah gangguan pendengaran pada lansia ya. Mungkin langsung aja ya ke materi. Oke. Ya, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang gangguan pendengaran pada lansia atau lanjut usia. Nextnya mana? Apa ya? Klik sini aja kan? Sebagai pendahuluan, seperti yang kita ketahui dengan bertambahnya usia biasanya kadang disertai dengan perubahan dan penurunan fungsi tubuh. Nah, salah satunya adalah penurunan fungsi dari pendengaran. Untuk
penurunan pendengaran pada usia lanjut ini biasanya kita kenal dengan presbikusis atau kurang tuli karena gangguan usia, dan penyakit ini tidak mengancam nyawa, tapi tentu mengganggu atau mempengaruhi dari kualitas hidup karena adanya penurunan pendengaran itu. Sebagian besar untuk penderitaan presbikusis ini biasanya terjadi pada usia di atas 65 tahun. Nah, tanda-tandanya itu biasanya orang-orang dengan gangguan presbikusis ini biasanya sulit mendengar suara yang bervolume tinggi. Justru volume tinggi yang kadang mereka terganggu. Misalnya dering telepon atau bunyi alarm atau suara-suara keras. Untuk penyebab dari gangguan pendengaran presbikusis ini adalah salah satunya adalah karena adanya degenerasi dari perubahan organ telinga, terus berkurangnya neuron di jalur pendengaran, terus berkurangnya degenerasi jangka pendek dari auditory memory, serta adanya penurunan kecepatan proses pada pusat pendengaran yang ada di otak. Untuk faktor lain yang bisa mempengaruhi penurunan dari kemampuan mendengar ini biasanya adalah karena adanya paparan dari suara bising dalam jangka waktu lama. Terus misalnya sering mendengarkan musik dengan volume yang tinggi, serta adanya kebiasaan merokok, lingkungan kerja yang bising, serta obat-obatan dan penyakit yang biasanya menyebabkan gangguan aliran darah ke telinga seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, serta ada penyakit demam tinggi yang menyebabkan meningitis sehingga rusaknya koklea. Selain itu ada juga yang dipengaruhi oleh faktor keturunan. Untuk gejala-gejala presbikusis ini biasanya antara lain telinga sering berdengung, terus tidak mampu mendengar suara volume tinggi, sulit memahami perkataan orang lain, terutama jika di sekitar kita ada suara bising atau adanya kerumunan orang. Dan juga seperti ada tanda sering meminta orang lain untuk mengulang perkataannya, selalu meningkatkan volume suara radio dan televisi, dan selanjutnya adalah sulit memahami percakapan lewat telepon. Untuk presbikusis ini biasanya terjadinya secara bertahap dan biasanya disadarin setelah adanya gangguan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan telinga dan tes pendengaran sebaiknya dilakukan secara berkala. Tapi jika terjadi pendengaran yang hilang tiba-tiba, yang disertai rasa sakit kepala, penglihatan kabur, dan demam, itu sebaiknya segera dibawa ke dokter. Untuk mendiagnosis dari presbikusis ini biasanya dilakukan dengan tes pendengaran, yaitu tes Garputala dan audiometri. Untuk tes Garputala ini untuk menentuin jenis dan lokasi penyebab kerusakan pendengaran itu. Apakah dari telinga luar ataukah ada gangguan pada saraf pendengarannya. Sedangkan kalau tes audiometri tujuannya adalah untuk memeriksa berapa besar kemampuan telinga untuk mendengar suara, baik itu volume dan frekuensinya. Upaya rehabilitasi dari adanya gangguan presbikusis ini yaitu dengan menggunakan alat bantu dengar. Tujuan alat bantu dengar ini adalah tujuannya adalah untuk memperkeras bunyi yang ada di sekitar penggunanya. Bila tidak dilakukan rehabilitasi pendengaran, biasanya kemampuan memahami percakapan biasanya akan makin terganggu, dan tentunya hal ini menyebabkan masalah fisik dan emosional dari penderita dari presbikusis ini.
Biasanya ada gangguan pada hubungan perorangan dengan keluarga, terus adanya gangguan kompensasi tingkah laku, dan akibat adanya gangguan pendengaran ini. Misalnya pasiennya jadi pemarah, mudah frustasi, jadinya akhirnya depresi dan menarik diri, serta aktivitas sosialnya tentu akan terganggu. Nah, itu saja mungkin materinya. Oh ya, sebelumnya saya menyapa Bapak Dr. Fahru Rozi ya sebagai Ketua Pergeri. Maaf tadi kelewat saya, Dokter. Ya, Dok, silakan, Dok. Terima kasih, Dok. Mungkin ada. Baik, terima kasih Dokter. Jadi memang konsep kita hari ini kita akan lebih banyak diskusi ya, Dok. Iya. Jadi paparannya tadi hanya sebagai pengantar, nanti mungkin kita akan banyak berdiskusi dari bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan, boleh raise hand atau angkat tangan lewat aplikasi Zoom bisa, atau juga nanti bisa mengaktifkan video ataupun suaranya. Mungkin saya awali dulu, Dok. Di situ tadi ada dokter sempat menyatakan bahwa prebiskusis ini ya, Dok, terjadi pada usia di atas 65. Ada kemungkinan nggak untuk mereka yang di bawah 65 bisa terjadi juga ya, Dok? Ya, untuk pertanyaannya, terima kasih ya Pak ya. Untuk gangguan pendengaran presbikusis ini bisa terjadi pada usia kurang dari 65. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan pre-talk presbikusis. Jadi gangguan pendengaran karena usia lanjut, tapi terjadinya lebih awal gitu. Biasanya itu tadi penyebabnya yang pencetusnya yang karena yang saya sebutin tadi, karena faktor pekerjaannya suara bising gitu, atau kena paparan suara keras yang terus-menerus, itu biasanya mempercepat timbulnya presbikusis ini. Oke. Nah, yang menggelitik lagi, Dok, di situ ada penyebabnya, salah satunya adalah merokok ya, Dok. Saya kebetulan tidak merokok, Dok, tapi itu menggelitik kok bisa jadi ini ya, seperti itu, Dok. Mungkin ada yang bisa dijelaskan, Dok? Ya, untuk gangguan merokok ya Pak ya? Ya, bisa sampai jadi gangguan pendengaran ya, Dok ya? Ya, itu kaitannya yaitu ternyata rokok itu nggak hanya mengganggu saluran napas saja ya Pak ya, ternyata bisa cuma mengganggu dari paru-paru aja, juga bisa mempengaruhi dari saluran napas bagian atas seperti hidung gitu, dan mukosa hidung jika terkena, yang seperti kita ketahui kan mukosa hidung dan telinga itu bentuknya sama ya Pak ya, susunannya. Jadi kadang hidung ikut terkena, ya telinga jadi ikut terganggu juga. Akhirnya menimbulkan gangguan pendengaran itu sendiri. Baik, Dok. Jadi ini hal baru juga nih buat saya. Nanti kalau saya bikin campaign juga nggak hanya paru-parunya rusak, nanti kupingnya juga rusak. Betul. Iya, jadi bagi yang masih merokok silakan ditinggalkan rokoknya. Mungkin silakan Bapak atau Ibu atau mungkin dari silakan Mas ya, Nofri, lihat deh di chat banyak tuh ini apa namanya pertanyaan. Oh, pertanyaan udah ada. Mending mohon maaf, dijawab boleh, aja boleh. dulu yang ada di chat. Boleh. Oh iya, udah banyak sekali. Banyak ya. Mohon maaf Bu Dewi, saya tidak lihat chatnya tadi. Baik, kalau gitu kita jawab satu persatu dulu ya, Dokter. Ya. Mungkin dari apakah, nah ini Dok, ada pertanyaan, apakah gangguan pendengaran mempengaruhi juga terhadap keseimbangan atau terjadinya vertigo, Dok? Ya, untuk gangguan pendengaran bisa mempengaruhi keseimbangan atau vertigo. Ya, bisa. Biasanya kadang kan ada beberapa penyakit seperti misalnya kayak gangguan pendengaran seperti Meniere ya, itu kadang ada gangguan pendengaran. Dia biasanya pasien mengeluhnya adanya gangguan pendengaran, pusing berputar, dan biasanya ada keluhan berdenging. Nah, karena adanya gangguan pada saraf dan pendengarannya. Nah, biasanya kalau ada gangguan pada kokleanya di telinga bagian dalam, biasanya disertai adanya vertigo. Gitu. Oke, nah terus adakah kiat-kiat Dok untuk mengurangi terjadinya atau untuk menurunkan gangguan pendengarannya? Nah, kiat-kiatnya apa? Kalau untuk mencegahnya seperti yang tadi saya sebutkan, karena penyebabnya itu adalah biasanya adanya kerusakan pada saraf pendengaran yang bisa disebabkan oleh
paparan suara yang keras terus-menerus atau beberapa penyakit yang penyerta yang bisa menyebabkan itu ya, untuk mencegahnya ya berarti kita harus menghindarin suara keras yang dalam jangka waktu panjang gitu. Tapi kalau sekarang nih anak-anak atau nggak anak-anak aja ya, selama masa pandemi banyak yang orang kantoran juga banyak menggunakan headset ya Pak. Ya betul sekali dok. Tentu itu nanti jangka panjangnya akan ada pengaruhnya ke depannya tentunya. Mungkin nanti yang pasien-pasien presbikusis prekok ini akan terjadi lebih banyak gitu. Jadi banyak yang mengalami gangguan pendengaran yang mestinya alami baru usia 65 bisa jadi lebih cepat dari itu. Gitu Pak. Oke, nah kalau terkait tadi yang dokter sampaikan kan sekarang memang dengan kondisi pandemi ini kan banyak sekali yang pakai headphone nih dok, headphone, headset gitu. Nah kalau untuk ukuran volumenya sebaiknya, kadang kan kalau kita pakai headphone yang full bass ya dok, mega bass itu enak banget kalau suaranya itu dikencang-kencangin. Nah sarannya di ada ukuran setengah kah atau ada patokan ukuran nggak sih dok untuk kencangan volumenya? Ukurannya sih biasanya kan ada hitungannya sendiri ya Pak ya. Nah biasanya dengan dihitung berapa desibelnya itu ada pengurangan waktu gitu. Misalnya untuk yang paparan 80 desibel itu tentunya hanya boleh setengah jam, atau ada yang berapa desibel itu hanya boleh terpapar 2 jam gitu. Itu udah ada ukurannya gitu. Jadi tentunya boleh pakai headset tapi tidak dalam jangka waktu lama gitu. Karena pastikan itu, karena kita pakai headset kita tidak tahu berapa desibel yang volume yang kita dengarkan. Betul. Iya. Baik dok. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, saya mau tanya. Boleh. Saya mau tanya silakan dulu. Ibu Titi, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titi, usia 76 tahun. Saya mempunyai penyakit jantung dan juga sudah pasang ring dan juga kolesterol. Untuk pendengaran sih belum begitu ya sudah kurang tapi belum begitu kelihatan gitu, masih tajam. Cuma telinga saya sebelah kanan itu dok ada seperti keras, seperti apa kotoran kayu gitu. Seperti itu saya congkel malah masuk ke dalam. Nah, terus itu agak mengganggu, itu bagaimana untuk solusinya? Terima kasih. Itu biasanya karena kotoran yang mengeras ya, justru kadangan itu biasanya karena sering pakai cotton bud Ibu. Jadi telinganya, kotoran telinganya jadinya menumpuk ke dalam, lama-lama mengeras gitu. Biasanya kalau dorong pakai cotton bud. Ya itu dicongkel nggak bisa dok, malah makin ke dalam gitu. Ya boleh, mungkin nanti kapan-kapan main ke sini ya Bu ya, biar dilihat, kita coba ambil. Siap dok. Iya. Ya, terima BPJS dok. Terima. Baik. Dokter, ya, terima kasih. Dokter. Silakan Ibu Ratna. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ratna Suminarsi, usia 69 tahun. Pertanyaannya, berbahayakah kalau kita sedang renang, telinga kita masuk air sampai berdengung gitu dok? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya. Kalau bahayanya apa sih telinga kemasukan air gitu ya? Nah, kan kalau telinga kemasukan air, terus airnya nggak bisa keluar, tentunya telinganya jadi ketutup, pendengaran kita jadi turun. Nah, kalau misalnya airnya itu bertahan lama di sana, kan kita tidak tahu air yang masuk ke telinga kita itu bersih atau tidak. Nah, dikhawatirkan nanti air yang nggak bisa keluar itu bisa menginfeksi, lama-kelamaan telinganya jadi kelembapannya menurun, akhirnya bisa timbul jamur atau infeksi dari telinga luarnya itu. Karena kontaminasi. Cara mengatasi dok? Cara mengatasinya, coba mengunyah. Coba dengan mengunyah, banyak mengunyah, ya, mengunyah di telinga yang itu, atau boleh mengunyah kayak semacam permen karet, jadi aktivitas dari otot-otot di liang telinganya ikut bergerak gitu. Iya, oke. Terima kasih dok. Ya. Baik dokter, ini ada satu pertanyaan yang saya coba baca di chat ini.
Izin bertanya, usia saya 52 tahun tapi pendengaran saya sudah berkurang. Iya. Saya penderita penyakit diabetes. Apakah ada hubungannya atau penyebabnya dari diabetes sehingga menjadi pendengaran berkurang? Ya, kalau hubungannya tentu ada ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu merupakan salah satu faktor penyebab karena dengan adanya gangguan dari sakit diabetes, jantung atau hipertensi itu untuk aliran oksigen yang ke telinga jadinya kan kadang berkurang gitu. Nah, itu jadi akhirnya lama-kelamaan saraf dari pendengarannya karena kurang oksigen akhirnya terjadi gangguan pendengaran itu. Oke, baik. Oke, saya bacakan lagi ya, Dok. Ya. Atau mungkin udah ada yang mau angkat tangan, silakan. Oh, ini ada Ibu Puji. Silakan yang udah angkat tangan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Bu Wati Agus, umur 61 tahun. Masalahnya gini, Dok, saya dulu nggak pernah gatal-gatal telinga saya. Sekarang nih hampir setiap hari sering gatal, lalu kita ambil gitu kotoran, ada kotorannya. Apa boleh, Dok, hampir setiap saat kita istilahnya korek-korek gitu, pakai cotton bud seperti yang Ibu Titik tadi sampaikan, pengaruh nggak, Dok? Nanti karena sering dikorek memang ada kotorannya dan gatal, Dok. Biasanya nggak pernah, ini baru-baru belakangan ini terjadi seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Kalau gatal-gatal dan hubungannya penyakit presbikusis tentu nggak ada hubungannya sih gitu. Tapi masalahnya beda jadinya. Biasanya kalau gatal itu biasanya sering dikarenakan karena infeksi dari telinga luar. Nah, untuk boleh nggak sih pakai cotton bud? Pakai, kalau saya larang nanti saya dimarahin sama perusahaan cotton bud ya. Iya. Jadi kalau mau pakai cotton bud saja boleh Bu, pakai yang ukuran kecil, tapi nggak boleh diputar berkali-kali. Jadi satu cotton bud kita pakai satu putaran aja, habis itu kita ganti yang baru. Gitu ya, Dok. Ya. Terus kalau ada gatal lagi kita kasih lagi yang ganti yang baru. Iya, tapi nggak banyak kotoran, Dok, hanya seperti basah begitu aja. Iya, bisa sih karena kadang itu ada pas saat kita mandi cairan ternyata nggak keluar dari telinga, akhirnya timbul gatal atau infeksi, jadinya lama-kelamaan jadi infeksi di telinga luar. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ini ada yang. Oh, baik, silakan Ibu Aan Nursana mau bertanya langsung, boleh silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Dok, mohon maaf sebelumnya, saya di usia muda dulu pernah tabrakan. Maaf, Bu, suaranya kurang kedengeran, Ibu Aan, mungkin lebih didekatkan lagi. Saya di waktu usia 36 gitu, masih muda itu pernah tabrakan, motor saya tabrak mobil dari belakang. Begitu saya terbang berapa ratus meter masuk ke trotoar, kepala di bawah, kaki di atas, sampai helm itu. Nah, setelah itu, jadi pendengaran saya tuh hilang gitu, sekali hilang. Dibawa ke dokter, dokternya dokter yang ahli. Tapi ya itu karena nggak ada suara sama sekali, jadi disuruh datang ke dokter. Malah saya mau pergi karena sama sekali tidak ada suara. Sedih memang, pedih dan putus asa ya. Jadi perasaan tuh hidup tidak ada artinya dengan tidak mendengar suara apapun. Nah, setelah itu kesininya kok kayak akibatnya itu udah beberapa puluh tahun sekarang ini. Apakah ini karena tabrakan dulu atau ada penyebab lain gitu? Karena sudah ke dokter, ternyata di telinga itu tidak ada lubangnya dua-duanya. Masuk trotoar itu kan sampai pecah helmnya dan leher saya itu pendek gitu. Dibawa ke dokter, dirawat sampai pingsan. Saya pingsan itu beberapa saat. Karena udah gitu
ternyata telinga saya itu bolong dua-duanya, dan yang satu sudah pernah dioperasi. Yang satu nggak bisa karena udah usia. Jadi akibatnya sekarang ini di dalam itu gemuruh seperti ada pabrik gitu, ramai sekali. Kalau saya di dalam kereta baru nyaman, karena di dalam kuping dengan di luar sama, berisiknya sama, nyaman. Baru orang ngomong apapun kedengeran. Tapi kalau di tempat yang sepi, di tempat yang nyaman, berisiknya seperti apa gitu, ramai kayak hujan besar, kayak ada angin, kayak apa itu. Ya Allah, emang sempat saya putus asa, tapi alhamdulillah kita berdoa dan berdoa terus menerus. Alhamdulillah dengan alat kuping bisa seperti normal kembali gitu, walaupun 100%. Pertanyaannya, nah sekarang ini jadi gimana ya, masih suka ada mendengung kalau pakai alat, kadang-kadang bengkak di luarnya alatnya itu. Kadang-kadang ya kalau minum es langsung berair, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ya sebaliknya alhamdulillah bersyukur masih bisa mendengar walaupun tidak seperti dulu. Jadi maksud saya nanya sama dokter ini harus bagaimana ke depannya, pakai apa gitu. Soalnya alat udah berbagai macam alat saya pakai, ya masih hasilnya ya tidak itu ya tidak maksimal gitu. Itu mohon penjelasan dari dokter, penjelasannya ya. Harus bagaimana saya supaya bisa jelas suara yang gemuruhnya hilang, kalau bisa hilang gitu. Terima kasih. Semoga ya memang ini ujian mungkin bagi saya, dok. Ya. Jadi saya dulu kalau pakai alat bantu dengar gemuruhnya lebih hilang nggak, Bu? Gemuruhnya agak berkurang. Ya. Tergantung, jadi kadang-kadang ya nyaman gitu, kadang kalau seharian gitu dari pagi sampai sore pegel terus ya, kadang-kadang suka berair gitu, kita bersihin sampai bersih, terus udah di rumah kita nggak pakai, nggak jelas dipakai, yang itulah pegel gitu ya. Ya tapi tetap saya bersyukur gitu, bersyukur masih ada. Dulu sama sekali pernah sampai benar-benar tidak mendengar, itu sedihnya luar biasa. Jadi saya sampai mengundurkan diri dari segala kegiatan karena malu gitu dengan teman-teman, nggak nyambung gitu, orang bilang apa saya jawab apa, jadi lah mendingan diem gitu. Tapi alhamdulillah dengan berusaha terus ya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, masih ada suara walaupun tidak normal 100% gitu. Tapi kalau pakai alat kan kadang normal jelas gitu. Ya. Andainya di rumah ada hujan besar apa suka, kalau nggak pakai itu nggak dengar. Jadi mohon penjelasan ke depannya, mudah-mudahan dengan alat tidak berisik lagi gitu. Kalau nggak pakai alat berisik masih ada. Tapi ini 30 tahun lalu udah lama sekali gitu kok masih ada sampai sekarang. Ya, ya. Kalau saya dengar cerita Ibu yang kemarin 36 tahun, tiba-tiba pendengarannya menurun, terus karena kecelakaan juga ya Bu ya. Ya, kemungkinan sih kemarin ada trauma ya Bu, trauma akustik ya, atau trauma pada tulang temporal ya kemungkinan, karena benturan ya Bu, ditambah dengan gendang telinganya yang bolong ya. Ya, bolong dua-duanya. Terus tentunya itu ada kerusakan pada saraf pendengarannya ya saat diperiksa. Nah, solusinya gimana ya? Emang solusinya yaitu dengan menggunakan alat bantu dengar gitu. Karena dengan menggunakan alat bantu dengar itu kan menyeimbangkan suara bising yang ada di luar dengan kelainan yang ada di saraf pendengarannya. Jadi dia meredam suara itu. Nah, supaya Ibu jadi lebih nyaman, akhirnya kan kualitas hidupnya lebih bagus. Tentunya karena ada bolong pada gendang telinga juga sering keluar cairan ya Bu ya. Nah, kalau tapi kalau kita minum dingin sedikit aja suka keluar. Iya. Sekarang harus dikurangin Ibu untuk minum air dinginnya. Kenapa? Karena kalau minum air dingin mukosa hidung kan jadinya lembab. Nah, khawatirnya nanti saluran telinga di bagian tubanya itu ikut ketutup, akhirnya cairannya yang harusnya keluar dari dalam nggak bisa, akhirnya keluarnya dari bagian depan karena kan gendang telinga sudah nggak ada gitu Ibu.
Jadi solusinya itu hindarin penyebab yang bisa bikin batuk pilek, segera obatin. Kalau batuk pilek yang mencegah, yang menimbulkan batuk pilek juga harus dihindarin. Selain itu ya alat bantu dengarnya dipakai supaya meredam suara bising itu. Karena sudah ada gangguan pada saraf pendengarannya ya Bu ya. Gitu. Iya. Juga ternyata tidak ini ya, mahal gitu, mahal sekali. Yang dulu saya beli 6,8, sekarang 14 juta. Oh ya. Kalau pakai yang bagus gitu. Kalau yang harga 3,5, 4,5 nggak bisa. Iya. Ya, jadi harus yang ini. Pernah dokter menanyakan apakah ibu pernah kena benturan kupingnya? Nggak pernah, kan lupa saya atau udah lagi muda kan. Nggak pernah, nggak pernah kebenturan. Kenapa begini? Nah, bercerita ke anak-anak kan pernah dulu tabrakan. Oh ya, baru ngeh bahwa saya pernah tabrakan dulu. Nah, kok kenapa dari muda sampai berapa puluh tahun baru akibatnya tuh masih ada gitu? Apa dari situ? Apa dari usia? Pertama karena waktu masih muda pernah ada trauma, ya kan, akhirnya gangguan pada saraf pendengarannya. Ditambah dengan adanya degenerasi dari organ dari telinga gitu. Tentunya malah makin menambah apa namanya keluhannya ya Bu ya. Dengan adanya gangguan yang udah dari muda, terus tambahnya fungsi dari pendengarannya berkurang, akhirnya tentunya bisa menyebabkan itu. Oke. Makin berat ya keluhannya. Nah, terus jadi sekali satu lagi ya, Dok. Ya. Satu ya, di samping ini kuping, kayaknya saya ini kena belspasi gitu. Belspasi. Nah, apakah ini ada urutannya dari pendengaran juga, dari saraf yang karena pernah saya kepala di bawah, kaki di atas, masuk trotoar gitu kan, dalam terus pingsan, atau sampai juga pecah, leher saya pun sampai pendek, nggak ada lehernya. Apakah belspasi sekarang ini akibat dari itu? Tapi kan itu udah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Munculnya baru ya Bu, belspasinya ya? Ya? Belspasinya munculnya baru? Baru, belum lama ini ya, 2016. Oke, coba nanti kapan-kapan main ke sini biar kita periksa dulu ya Bu ya, untuk saraf wajahnya. Kita lihat nanti apakah ada pengaruhnya dari telinga itu atau bukan. Gitu ya Bu, biar nanti saya lihat. Iya, terima kasih Dokter. Bu Aan terjawab ya. Nanti main-main ke sini Bu Aan biar nanti ketemu langsung sama Dokter Yosi, bisa dilihat secara langsung. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang hampir senada nih Dok, terkait suara-suara grebek-grebek di dalam telinga, suara desis-desisan gitu. Mungkin bisa sedikit disampaikan Dok, terkait suara-suara aneh yang ada di telinga. Oke. Banyak ya penyebabnya dari suara bising itu. Suara berdenging ya. Kalau biasanya keluhan pasien itu suaranya berdenging atau gemerebek gitu ya Pak. Ya, grebek-grebek gitu ya Dok. Ya, banyak penyebabnya. Salah satunya bisa karena gangguan dari telinga. Telinga juga bisa karena ada infeksi di telinga luarnya, atau gendang telinganya yang bolong, atau ada penurunan fungsi dari telinga dalamnya. Jadi saraf pendengarannya jadi terganggu. Nah, itu penyebabnya banyak sih. Nah, terus yang berdengingnya lagi, biasanya kalau ada gangguan pada pusat keseimbangan juga, itu juga bisa bikin telinga jadi berdenging. Terus penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau jantung, atau kolesterol yang tinggi itu juga bisa menyebabkan telinga berdenging. Nah, ada Jadi kolesterol juga bisa Dok ya bikin telinga berdenging ya? Gimana Pak? Iya, kolesterol itu bisa membuat telinga kita berdenging ya Dok? Bisa, jadi ada namanya kadangan ada yang disertai dengan vertigo juga kadangan. Terus juga misalnya ada gangguan, misalnya ada penyakit yang tumor juga ada Pak, tumor seperti misalnya tumor karsinoma nasofaring ya, tumor nasofaring. Nah, itu juga sering penyebabnya adalah telinga berdenging gitu. Itu juga bisa bikin telinga berdenging. Oke, baik.
Oke, ini ada lagi pertanyaan yang senada dok terkait obat nih dok. Konsumsi obat-obatan apakah bisa mempengaruhi gangguan pada pendengaran? Obat-obat tertentu nih, ada yang bilang obat jantung koroner gitu dok. Apakah itu bisa menjadikan pendengaran terganggu gitu dok? Ya, bisa. Oke. Beberapa macam obat juga bisa menyebabkan gangguan pada pendengaran. Misalnya ya itu penyebab obat-obatan yang kardiovaskular atau obat-obat malaria, terus yang golongan antibiotik ada yang bisa menyebabkan efeknya ototoksik atau meracuni dari saraf telinga, saraf pendengarannya. Jadi sifatnya yang ototoksik. Ada beberapa obat yang dalam jangka panjang bisa menimbulkan dari ototoksik itu. Ya. Tapi nggak semua obat, hanya beberapa obat saja yang mempunyai efek ototoksik. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya langsung? Dok, ini satu lagi saya bacakan dok. Kalau gendang telinga rusak, pengobatannya bagaimana dok? Ya, kalau gendang telinga rusak, pengobatannya adalah biasanya tergantung dari besarnya robekan ya. Ini rusaknya robek atau ada juga yang retraksi, jadi ketarik ke dalam gitu. Kalau misalnya penyebabnya karena robek, ya harapannya sih nanti bisa menutup, timbul jaringan untuk menutup itu, sikatrik itu kalau bolongnya nggak besar gitu. Tapi kalau misalnya bolongnya robeknya besar, gendang telinganya, biasanya dilakukan operasi penambalan gendang telinga gitu. Oke, baik. Nanti mungkin kalau itu lebih jelasnya bisa langsung berkonsultasi dengan dokter, datang biar dicek. Karena saat ini juga di Bunda Alia juga sudah ada alat untuk pengecek pendengaran ya dok ya, audiometri ya dok. Ya, mungkin segera ya Pak ya nanti. Ya, sudah bisa nanti ibu-ibu bapak-bapak yang ingin cek pendengarannya, kita sudah bisa nanti dilakukan di RSIA Bunda Alia. Nah, mungkin ini dok terkait tips-tips yang kebetulan di sini para ibu-ibu bapak-bapak kita yang hadir di usia yang sudah lanjut ini, tips-tips apa sih dok yang perlu ditanamkan kepada bapak ibu untuk pendengarannya agar tetap bisa baik gitu, tetap bisa berfungsi dengan baik? Kalau untuk tips-tips pendengarannya biar bisa atau merawat telinganya supaya tetap berfungsi dengan baik dok. Oh ya, kalau tips kan tentunya mencegah ya Pak. Kalau iya betul. Mungkin nanti bisa disampaikan buat anaknya atau cucunya gitu ya. Untuk lebih kepada merawat agar pendengarannya tetap masih bisa ya, di usia yang sudah mulai senja. Bila ditemukan adanya gangguan pendengaran, caranya gimana dok? Gitu, biar saya masih bisa mendengar gitu. Nanti coba diperhatikan, jika menerima telepon atau mendengar itu lebih enak dari telinga sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Jadi caranya itu kita mendekatkan telinga gitu ke yang lawan bicara kita ya, bicara lebih enak kemana, lebih dekatkan lagi ke sana. Terus kalau toh nanti bisa juga dengan membaca gerak bibir gitu dari lawan bicara kita gitu, dibantu dengan itu. Nah, untuk rehabilitasinya ya kalau untuk gangguan presbikusis ya tentunya dengan menggunakan alat bantu dengar ya Pak, supaya volume dari suara lawan bicara kita bisa kita tangkap dengan lebih jelas gitu, sesuai dengan berapa ambang pendengaran yang bisa ditangkap di saraf pendengaran kita. Ya kalau misalnya dengan alat bantu dengar tidak memungkinkan, ya dengan solusinya yaitu mendekatkan telinga kita ke sumber suaranya. Sumber bicara misalnya yang lawan bicara kita gitu. Oke, menarik dok. Jadi nggak hanya kalau hidung aja dok ya, kalau misalnya dicek mana yang mampet, mana yang, tapi telinga juga bisa dites yang mana yang bagus, mana yang enggak ya sebelahnya. Iya betul. Oke, jadi itu tadi sangat bermanfaat sekali, mungkin bisa dicatat juga tadi oleh ibu-ibu atau bapak-bapak terkait bagaimana tadi untuk bisa merawat fungsi telinganya dengan baik. Oh ini ada yang tadi yang kiat-kiat yang mengurangi terjadinya penurunan tadi ya Pak? Yang iya. Oke.
Kalau untuk mencegahnya, yaitu kita hindarin paparan suara keras dalam jangka waktu lama, gitu. Kalau toh nanti misalnya kerjanya di tempat yang bising, misalnya seperti pabrik, gitu, cara mencegahnya tentu kita nggak bisa kan hanya berapa saat, gitu, berapa jam di sekitar situ. Ya kita menggunakan airplug untuk pelindung telinga. Jadi kalau toh harus terpapar dari suara itu, bisa diredam dengan airplug itu, pelindung telinga itu. Itu sih Pak, untuk kiat-kiatnya. Hindarin paparan suara keras dalam jangka waktu lama. Atau kalau tidak bisa menghindarin, ya cegah biar suara itu tidak terlalu keras masuk ke saraf pendengaran kita. Begitu Pak. Ya kalau bunda-bunda kita dan ayah-ayah kita ini kan mungkin udah banyak yang sudah tidak beraktivitas di luar ya Dok. Jadi mungkin kalau nonton sinetron mungkin suaranya nggak usah digede-gedein banget. Suka ada yang suka mengagetkan kalau di sinetron tuh suara-suaranya. Kadang saya sendiri juga kaget tuh. Nah, itu mungkin jadi perhatian juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin style TV-nya nggak usah terlalu besar-besar kali ya Dok ya. Oke, kemudian ada lagi untuk membersihkan telinga selain cotton bud, adakah cara lain Dok? Gitu. Bersihin telinga ya, yaitu kalau yang ada sih cuma cotton bud ya. Kalau untuk masyarakat biasa pakai, sebenarnya sih kotoran itu kalau misalnya nggak begitu banyak, ya bisa keluar sendiri sih dengan cara mengunyah atau saat kita makan, bicara, karena kan otot-otot di sekitar telinga itu bergerak. Nah biasanya kotoran ikut keluar kita. Dengan alami pun bisa keluar sendiri, tapi ada beberapa yang fungsi kotoran, produksi kotorannya banyak. Tentunya tidak cukup ya hanya dengan makan, mengunyah atau bicara itu dia keluar sendiri. Kadang kan masih ada yang tersisa. Nah justru kadang kalau kita pakai cotton bud malah bisa mendorong kotoran itu masuk ke dalam, yang ada bukan keluar malah lama kelamaan menyumbat gitu Pak. Kalau kayak misalnya pakai apa tuh Dok, air gitu Dok, di kayak orang dulu. Baiknya sih jangan, karena kan kita nggak tahu air yang kita masukin bersih atau enggak gitu. Oke, baik. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita ke dokter, bisa Dok, ada dilakukan misalnya layanan atau tindakan untuk membersihkan kuping gitu Dok? Untuk di sini jika emang ada kotoran yang kuat atau banyak, biasanya sih kita lakukan tindakan. Oke, jadi bisa juga kita ke dokter ya Dok, untuk apa istilahnya dibersihin di dokter THT gitu, bisa ya Dok? Bisa. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan. Karena yang di chat kayaknya sudah hampir semua kita jawab. Masih ada yang ingin bertanya, Ibu Dewi mungkin, Bapak Erwin? Oh, ini ada pertanyaan lagi Dok, dari Pak Gagan. Yang dimaksud suara keras apakah pitch ataukah amplitudo? Dan untuk digolongkan normal pada lansia berapa besarnya? Berapa besarnya? Untuk suara keras atau ke amplitudo yang dimaksudnya? Nah, tentunya kalau yang dimaksud dengan suara keras itu adalah suara yang kalau kayak kita bicara ini kan kisaran 20 desibel ya Pak ya. Kalau bicara normal seperti ini. Terus kalau untuk suara-suara keras itu yang dimaksud adalah yang di atas dari 60 desibel. Biasanya kayak misalnya suara mesin atau suara petasan. Nah itu desibelnya kan tinggi tuh Pak. Gitu. Lebih ke amplitudonya. Yang maksud suara keras itu adalah amplitudonya, desibelnya itu paparannya. Oke, jadi bukan di pitch-nya. Nah, bukan, tapi dari desibelnya. Jadi untuk yang digolongkan normal tadi di 20 ya Dok? Ya, kalau kita bicara seperti ini biasanya kisaran 20 desibel. Ya, 20 desibel. Baik. Suara keras itu biasanya udah 40 desibel, 60 desibel, 80, itu udah keras. Udah keras ya Dok. Ya. Baik. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum, saya Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Ya, pertanyaan saya, apakah
pemeriksaan kesehatan telinga itu bisa ada batas periodiknya, misalnya harus ada pemeriksaan ke dokter seperti pemeriksaan gigi, perawatan gigi. Ada periodik sekian bulan harus datang periksa. Kalau telinga bagaimana? Kan nggak semua lansia mau korek kupingnya kan, takut juga itu. Ya, kalau untuk gimana? Ya, untuk waktunya gitu ya Pak ya, periodenya. Iya. Kalau untuk waktu sendiri sih kita tidak menetapkan ya Pak berapa lama gitu, berapa lama jangka waktu berapa kali kita ke sini. Tapi biasanya kalau untuk yang produksi kotorannya banyak atau disertai dengan anatomi telinganya yang bentuknya yang tidak memungkinkan kotoran itu keluar sendiri, biasanya sih kita sarankan 4 atau 6 bulan sekali kita suruh kontrol gitu. Ya. Gitu, Pak. Jadi makasih, Dok. ada waktu yang ya ditetapkan. Jadi perlu diketahui gitu ya, juga ya Dok untuk anatomi telinganya. Jadi harus kalau untuk mengidentifikasi sendiri terkait anatomi tadi gimana Dok? Saya ini tipikal kotorannya gampang keluar atau enggak gitu? Ya itu biasanya sih kita periksa ya apakah kalau yang telinganya menyempit, ada penyempitan di liang telinga itu juga bisa bikin susah kotoran itu keluar sendiri. Gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Pak Erwin pertanyaannya. Nah, terima kasih. Saya Pak, ini Pak Nofri. Oh silakan Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum Dok. Kalau tadi tentang kotoran atau serumen, mungkin saya termasuk yang penyempitan ya Dok. Karena kalau setahun apa 2 tahun sekali itu mesti aja buka tabungan. Harus disedot gitu kan. Tapi emang sih dalam jangka lama gitu kan, nggak salah sebulan sekali, nggak itu kalau ini Dok, mohon maaf, saya dari tadi lihat dokter itu Dokter Yosi Oktarina, spesialis THT, baru dengar ada KL gitu, ada apa KL apa? Kepala leher ya Dok. Iya betul. Itu kasus-kasus seperti apa Dok? Jadi sekarang disebut ada telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher gitu kan? Ya, gimana, Dok? Jadi kalau THT-KL itu adalah telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher, Pak, Bu. Jadi kita menangani ya seperti misalnya ada fraktur di hidung, patah tulang hidung, atau tulang hidung yang bengkok. Terus untuk lehernya misalnya ada abses di leher atau di akses leher, akses di tenggorokan. Nah itu makanya kita sebutnya sekarang kepala leher. Jadi bedah kepala dan leher gitu. Tapi beda dengan bedah syaraf ya, yang kepala bedah syaraf. Beda. Jadi untuk di bedah kepala ini kita tidak sampai ke bagian otak, cuma hanya sampai dasar otak aja. Oh gitu ya. Dasar kepala apa dasar otaknya? Nggak nyampe ke atas dasar rongga dasar otak enggak. Oh iya. Jadi kita langsung berbarengan dengan bedah syaraf. Iya, Dok, makasih Dok. Iya, jadi seputar itu tadi ya Dok, bedah ada bedah. Iya, leher. Oke. Bisa ada lagi pertanyaan dari Ibu. Oh ini udah sempat dibahas Dokter Yosi terkait penggunaan gadget. Nah, udah tadi sudah sempat dibahas, mungkin sedikit lagi diingatkan lagi karena tidak menutup kemungkinan Dok, bunda-bunda kita ya ayah kita yang walaupun sudah lansia ini masih juga senang mendengarkan musik ya kan, apalagi kalau ikut Zoom begini juga kan ada yang pakai headset. Mungkin ditekankan lagi Dok terkait bahaya terhadap penggunaan earphone atau gadget yang tadi. Ya. Oke, untuk penggunaan gadget itu yang kita hindarin adalah menggunakan headset ya, karena kan kita tidak bisa mengukur berapa volume suara itu yang masuk ke telinga kita. Jadi dikhawatirkan dengan penggunaan headset dalam jangka waktu lama atau dengan volume yang keras lama-kelamaan fungsi dari saraf pendengaran serta tulang-tulang di pendengaran itu akan terganggu gitu. Sebaiknya sih dihindarin. Kalau toh kita mau mendengarkan musik dari HP atau itu, sebaiknya sih dengan menggunakan suara speaker aja ya, tapi tidak menggunakan headset. Nah, selain itu misalnya suara-suara musik, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin masih sering pergi ke kondangan ya, kalau dulu-dulu ya, nah situ ada suara-suara musik, hindarin duduk di sekitar
speaker ya, itu bisa takutnya paparan suara kerasnya itu lama-kelamaan nanti malah pulang dari kita ada acara malah jadi berdenging gitu. Baiknya sih dihindari gitu sih. Oke, baik dokter. Terus kemudian dikaitkan dengan penurunan fungsi pada lansia, adakah perbedaan daya ingat pada lansia untuk informasi melalui pendengaran atau informasi melalui visual? Dari Pak Gagan yang pertanyaan. Ya, untuk gangguan di daya ingatnya ya, kalau penurunan fungsi ini maksudnya fungsi pendengaran ya Pak ya? Iya, fungsi pendengaran. Iya, Pak Gagan ya, fungsi pendengarannya ya berarti ya Pak. Kalau untuk penurunan fungsi pendengaran dengan daya ingat sih, ada sih sedikit tapi nggak mempengaruhi banget. Tentunya dengan memori ya, sistem memori dengan yang didengar. Jadi kita mendengar suara tapi masuk ke saraf pendengaran karena fungsi untuk mengantarkan suara ke otak itu terganggu atau itu ada hubungannya sih, tapi nggak begitu banyak. Karena kan kita mendengar suara ditangkap oleh telinga nanti ke saraf pendengaran, dari saraf pendengaran kan tentu lari ke otak. Jadi untuk respon dari otak itu mempengaruhi sih, tapi nggak begitu banyak. Lebih banyaknya karena penurunan dari fungsi saraf pendengarannya sih, organ-organ telinganya. Untuk memorinya tadi sih saya sebutin ada sih, emang ada, tapi nggak begitu besar. Baik. Kita masih punya kesempatan sekitar 20 menit, mungkin ada 15 sampai 20 menit kalau masih ada pertanyaan. Ahroni. Halo. Oh ya, silakan Pak Ahroni Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menyimpang tapi berkaitan pendengaran bagus, tapi di tenggorokan ini ada reak yang nggak bisa turun, dikeluarin susah. Itu melalui obat atau melalui apa sebaiknya dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ada reak, rasa mengganjal gitu maksudnya ya Pak ya? Betul. Ya, kalau biasanya kalau ada rasa mengganjal di tenggorokan gitu, Bapak merokok nggak Bapak? Tidak. Oh tidak ya? Tidak merokok, tidak ngopi. Oke. Sering makan makanan yang pedas? Nggak pernah. Oh, sudah tidak pernah ya? Oke. Iya. Biasanya sih kadang yang bikin ganjal di tenggorokan itu kadang ada masalah di lambung juga sih Pak. Jadi biasanya ada karena ada refleks dari lambung yang mengiritasi ke larinya. Jadi gangguan dari gas yang ada di lambung itu keluar. Lama kelamaan kadang mengiritasi ke bagian tenggorokan. Jadi lama-lama mukosanya jadi ada penebalan. Jadi kayak ada ganjil, kayak ada dahak. Sebenarnya sih ada dahak gitu. Biasanya sih kita pakai menggunakan terapi obat dulu sih. Terapi obat. Iya. Terapinya atau obatnya, Dok? Kita kasih obat dulu, Pak, biasanya. Oh, gitu. Terima kasih, dokter. Oke. Sama-sama. Dok, adakah vitamin yang disarankan untuk memperlambat proses kemunduran pendengaran ya, Dok? Nah, seperti halnya kalau vitamin A untuk mata gitu. Kalau untuk pendengaran ada vitamin khusus nggak, Dok? Untuk dikonsumsi atau makanan khusus gitu biar pendengarannya tetap bagus, kayak makan wortel gitu kan. Apakah ada, Dok, kalau untuk pendengaran, Dok? Kalau pendengaran sih nggak ada ya, Pak ya. Kalau untuk pendengaran sih nggak ada. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit telinga emang ada. Misalnya untuk gangguan-gangguan ada OMSK, ada cairan di telinga yang telinga kalau kata orang tuh congek ya. Nah itu biasanya sih kita ada beberapa penelitian yang membantu dengan maksudnya diberikan vitamin-vitamin seperti vitamin D begitu. Tapi itu untuk yang infeksi di telinga tengahnya sih. Kalau untuk gangguan fungsi pendengaran sih tidak ada sih yang seperti kalau untuk mata itu ada vitamin A itu enggak. Oke, baik. Kalaupun untuk melatihnya juga, Dok, gimana? Kalau kayak mata kan ada tuh katanya latihan supaya melihatnya tajam.
Kalau ini untuk mendengarnya tajam ada nggak latihan? Kalau mendengarnya itu nggak ada sih Pak. Kalau emang ada pendengaran ya rehabilitasinya tadi dengan menggunakan ABD ya, alat bantu dengar atau implan. Alat bantu dengar ya. Oke, baik. Mungkin 2 pertanyaan lagi, kita tutup. Habis ini ada lagi yang mau bertanya? Pak Nofri. Ya dokter, monggo Ya, silakan dok. ini kayaknya ada pertanyaan tadi lewat di chat. Oh, boleh dok. Ini tadi masalah adakah pengaruh dari konsumsi obat-obat mungkin dalam jangka panjang ya terhadap pendengaran ya, seperti obat jantung, mungkin pada tinggi, diabetes dan lain, ada apa pengaruh? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Mungkin itu ya, mungkin perlu jawab. Bagus juga itu pertanyaan. Makasih dok. Nah, mungkin tadi kelewat ya. Kalau tadi untuk obat-obatan ya, yang tadi obat darah tinggi gitu ya. Ada Pak, ada dok, ada pengaruhnya yang bisa mempengaruhi obat-obat kayak darah tinggi, terus obat antibiotik, anti malaria, yang misalnya itu ada beberapa yang efeknya ototoksik ya, ototoksik. Jadi lama-kelamaan telinganya jadi keracunan gitu, jadi keracunan si obatnya itu. Tapi nggak semua obat. Kalau makanya untuk beberapa obat seperti obat darah tinggi, kencing, diabetes itu kan dengan resep dokter ya dok ya, gitu. Jadi kan kita bisa mengendalikan berapa lama kita harus berikan ke pasien, berapa besaran dosisnya. Jadi itu dokter yang mengawasi untuk minum obat itu. Itu makanya pentingnya beberapa obat tidak boleh diberikan jika tidak ada resep dari dokter, karena ada beberapa obat yang efeknya ototoksik gitu, salah satunya. Kalau maksudnya gini dok, biar bapak ibu kita ini biar dengar, karena kebanyakan kadang-kadang malas ke dokter, obatnya ditebus aja, beli sendiri dok, gitu ya, nggak jadi sehingga tak terkontrol. Ini kadang-kadang suka gitu. Benar nggak nih Pak Roni? Ya baiknya harus ke dokter ya Pak ya. Jadi iya, ya kena nggak kontrol berapa lama, tapi saya minum obat dok, obat dari mana? Beli sendiri katanya aja. Jadi obat dokter itu ditebus lagi sendiri gitu. Nah, ini akibatnya seperti ini kan kadang-kadang, jadi ada efeknya ke pendengaran juga kalau nggak terkontrol oleh dokter. Nah, mungkin ini pelajaran buat Bapak Ibu sekalian juga. Ya dok ya, betul ya dok? Iya dok. Ya, makasih dok. Ya, sama-sama dokter. Silakan coba kita lihat lagi, masih ada yang terlewat kah? Sebentar dok. Oh silakan Ibu Noverma ingin bertanya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut. Sebentar dok. Apakah syaraf pendengaran dengan syaraf bel pasi itu ada hubungannya? Syaraf pendengaran dengan syaraf bel pasi? Iya dok. Ya, kalau hubungannya ke saraf telinga ada, nervus facialis ya kalau biasanya. Jadi ada saraf di wajah itu yang seratnya itu yang ngarah ke telinga sih ada. Gitu. Biasanya kalau misalnya ada trauma pada saraf wajahnya, misalnya wajahnya jadi perot ya kan, jadi bel palsi gitu kan. Ada juga yang disertain dengan kok jadi nggak bisa dengar gitu. Itu biasanya ada sih Pak, ada hubungannya. Tapi beda sarafnya beda. Saraf wajah dan saraf pendengaran beda. Jenisnya beda, tapi kadang disertain. Jadi karena ada gangguan pada saraf pendengarannya, alirannya ada yang berhubungan dengan saraf di wajah, itu juga bisa. Tapi sih beda. Jenis sarafnya beda. Oke, baik dok. Oke, nah ada yang bertanya apakah nanti materinya bisa di-share dok? Nanti kita share ya dok materinya. Nanti di-share ya Pak. Ya baik, nanti akan kita share, nanti mungkin melalui Ibu Dewi nanti bisa dibagikan nanti. Oke, mungkin daftar hadir katanya Pak. Oh daftar hadir boleh. Ya. Masih ada tuh dok, satu pertanyaan saya di chatting. Oh iya silakan Pak Gagan. Boleh disampaikan langsung aja Pak Gagan. Langsung Pak Gagan, kangen dengan suara Pak Gagan.
Artinya gini, kalau kita untuk mempertahankan fisik kan kita senam, jalan kaki, lari ya agar tidak terjadi atrofi. Apakah ada latihan untuk mempertahankan kemampuan pendengaran, Dok? Kalau untuk latihannya tidak ada ya Pak ya. Untuk latihan mempertahankan, makanya kita wanti-wanti ke pasien jangan sampai saraf pendengarannya sampai rusak gitu. Jadi hindarin, kalau biasanya kita edukasi ke pasien-pasien nih ya yang misalnya yang belum ada gangguan pendengaran gitu, selalu kita edukasi untuk menghindarin penggunaan gadget dengan headset atau suara keras gitu. Karena kalau sudah saraf pendengarannya sudah terganggu, rusak, sulit untuk diperbaikin lagi gitu, Dokter. Oke, terima kasih, Dok. Jadi lebih ke sarafnya ya, Dok ya. Iya. Untuk menjaga sarafnya itu yang berarti yang memang tidak Kecuali bisa, kalau Dok. masalahnya karena infeksi ya, karena infeksi dia timbul gangguan pendengaran, ya itu ada pencegahannya tentunya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang ditekanin ya adalah mungkin ini aja ya, kalau mencegah mungkin agak sulit, tapi jika ada gangguan pendengaran, tentunya kan nanti bisa mengganggu kualitas hidup, ya kan? Jadi karena ada gangguan emosi gitu, ya yang ditekankan adalah jika ada gangguan pendengaran ya kita menggunakan rehabilitasi dengan menggunakan alat bantu dengar, gitu aja sih. Baik, dan juga jangan lupa kalau ingin kontrol silakan langsung datang ke Dokter Yosi atau bisa dengan dokter terdekat, silakan bisa hadir. Kalau Dokter Yosi prakteknya dari Senin dan sebentar, saya lupa jadwalnya, Dok. Senin dan Rabu. Senin dan Rabu itu dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kamis dan Sabtu jam 9 sampai jam 12 ya, Dok. Oke, silakan datang. Kita bisa menerima BPJS tapi dengan rujukan dari Vaskes pertama. Jadi kalau ayah bunda atau bapak ibu yang punya BPJS bisa minta rujukannya dari Vaskes ke-1. Vaskes 1 minta dirujuk ke Rumah Sakit Bunda Alia dengan Dokter Yosi. Baik.